warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pelaksanaan atau implementasi APBD. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Gigi Laudi. Saya Agatha Siregar dan saya Sofi Sahira. Oke. Kita masuk ke pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah APBD berlaku untuk masa 1 tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang mencakup program-program pembangunan beserta anggarannya. Dalam konteks otonomi daerah, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan yang dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran seperti keadilan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberi manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut ke tahapan implementasi APBD. Tahapan implementasi APBD dimulai dengan proses perencanaan anggaran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tahap ini. Pemerintah daerah menyusun kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS yang menjadi dasar penyusunan rancangan APBD. Proses perencanaan ini harus memperhatikan masukan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, serta menyelaraskan program dengan kegiatan dengan visi misi daerah dan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKPD. Lalu setelah perencanaan matang, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran yang dimulai setelah APBD ditetapkan melalui peraturan daerah. Dalam tahap ini, setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD melakukan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang telah disahkan. Pelaksanaan anggaran harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, serta penatausahaan keuangan daerah. Proses ini juga mencakup monitoring yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana. Lalu tahap terakhirnya adalah pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang berlangsung selama dan setelah pelaksanaan anggaran. Pengawasan dilakukan baik secara internal oleh inspektorat daerah maupun eksternal oleh BPK dan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat capaian kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran hasil evaluasi. Kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk laporan seperti laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, dan laporan kinerja yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat, serta menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu komponen utama pada APBD. Komponen utama APBD terdiri dari 3 unsur penting, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup semua penerimaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. Sementara itu, belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan, serta belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, dan belanja tidak terduga. Komponen terakhir yaitu pembiayaan daerah berfungsi untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari penerimaan pembiayaan seperti sisa lebih perhitungan anggaran atau yang biasa disebut silpa, dan pengeluaran pembiayaan seperti pembayaran pokok utama. Selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan APBD. Prinsip pelaksanaan APBD ini dilandasi oleh 4 prinsip utama yang harus diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertama, prinsip tertib yang mengharuskan pelaksanaan APBD dilakukan secara teratur, tepat waktu, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
prinsip transparan yang mewajibkan adanya keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan dana publik. Yang ketiga, prinsip akuntabel yang menuntut pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan juga penggunaan sumber daya daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Keempat, prinsip efektif dan efisien yang mengharuskan pengguna anggaran dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan output dan outcome yang dihasilkan, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan biaya yang serendah-rendahnya. Prinsip melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan juga efisiensi. Transparansi memastikan bahwa semua informasi terkait anggaran dapat diakses oleh publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban penggunaan dana. Partisipasi masyarakat penting untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi warga dalam perencanaan dan juga pelaksanaan anggaran. Selain itu, efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaksanaan APBD dapat lebih efektif dan mendukung pembangunan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari materi implementasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Implementasi yang efektif tidak hanya memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan, tetapi juga mendorong penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa anggaran benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap aspek-aspek ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Baik, jurnal yang kami jadikan referensi berjudul Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan APBD Kota Jambi. Pemahaman dan analisis mekanisme pengendalian internal pemerintah dalam penanganan uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Jambi menjadi pendorong penelitian ini. Menjelaskan bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Jambi menerapkan sistem pengendalian intern dalam kerangka pengelolaan APBD menjadi tujuan utama penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan peristiwa terkini melalui penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengecekan keabsahan ketemuan, penelitian ini bertujuan pertama mekanisme pengendalian intern pemerintah yang digunakan dalam pengelolaan dana APBD di Kota Jambi secara rinci. Kedua, untuk mengevaluasi seberapa baik sistem pengendalian intern BPKAD Kota Jambi dalam mengelola dana APBD. Berdasarkan temuan penelitian, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP telah efektif diterapkan oleh BPKAD Kota Jambi sesuai dengan norma Kementerian Dalam Negeri.